Selamat gini hari, kembali lagi dengan satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Jadi ini adalah seri kedua dari review unit terbaru yang datang di toko Thesaurus jenis AEG. Silahkan teman-teman cari video-video gue sebelumnya mengenai unit-unit yang datang di toko Thesaurus terbaru per bulan antara April dan Mei 2025. Datangnya setelah acara Deksi 2025 di Senayan kemarin. Ternyata setelah sekian lama toko hanya merestock barang-barang yang habis ataupun pesanan orang, ternyata ada nih barang-barang yang memang akan didisplay dan dijual yang baru. Nah ini menarik nih. Tadi sebelumnya udah gua review dari Avalon VFC kaliber 2 CKC. Sekarang kita akan mereview unit yang legend yang ada di satu film John Wick. Oke, ini dia teman-teman unitnya. Kalau lihat dari dimensinya ini cukup panjang, jadi yang masih bisa main di range-nya jauh ya. Ini keluaran dari MG, ya kan? Dapat lisensi dari TTI, ya kan? TTI itu produsen yang membuat unit-unit real steel, lalu direplika sama produsen Airsoft Gun AMG teman-teman. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau salah mohon maaf, bisa dikoreksi teman-teman. Ini dia kemasannya seperti biasa. Sekarang tuh unit Airsoft Gun yang dijual sudah memberitahukan bahwasannya konverter pada body unitnya itu kalau yang menggunakan sistem elektrik itu ada stikernya nih, stiker konverter menggunakan sistem T-plug pada body unitnya. Apa sih itu? Nah, ini dia nih. Kalau teman-teman pengen tahu. Biasanya barang-barang atau baterai yang dijual di toko itu menggunakan konverter. Ini konverternya namanya ya. Itu tip Tamiya nih teman-teman. Ini sering kita lihat di mainan-mainan anak-anak, khususnya pada model mobil-mobilan ataupun model Tamiya seperti ini. Makanya disebut konverter Tamiya. Nah, ini konverter yang ada di sini adalah konverter yang ada di body unitnya itu sudah T-plug. Jadi kalau dimasukkan ke dalam konverter Tamiya itu nggak masuk, ya kan? Gimana caranya supaya masuk? Di sini juga jual konverternya atau alat penyambungnya, kan? Nah ini T-plug nih. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah T-plug ketemu T-plug, Tamiya ketemu Tamiya, dan di sini untuk konverter T-plug ke body si unitnya. Kalau masih belum paham, nanti kita akan praktekkan yang gue maksud supaya agar unit dan baterainya nyambung. Oke, ini dia teman-teman unitnya AMG TT1 John Wick 14,5 inch. 14,5 inch itu adalah si panjang handguardnya ini teman-teman. Ya kan, beratnya itu sekitar 2,7 kg dengan panjang 810 mm. Bahannya terbuat dari bahan metal. Dari ujung body ini sampai ke flash hidernya tuh metal semua. Cakep banget. Makanya beratnya lumayan nih kalau mau fitness kalian 2,7 kg tanpa aksesoris ya. Kalau teman-teman udah tambahin aksesoris seperti baterai, unpack, dan lain-lain, front grip itu bisa nambah dikit lah ya. Oke, ini juga pistol gripnya sudah ada strippingnya. Tuh, di sekitaran si pistol gripnya depan belakang tuh udah ada strippingnya. Jadi lu pun nggak khawatir keslip ketika lu membawa unit ini bermain secara brutal atau lari-larian ya. Kadang-kadang kalau nggak ada strippingnya, bahannya licin aja tuh bisa memudahkan si tangan kita tuh terlepas dari si genggaman pistol gripnya. Itu. Kita mulai dari bodinya aja. Bodinya ini kalau lihat dari secara dekat ada marking ataupun engraving dari si logo TTI-nya yang sebelah kiri. Dan juga ada tulisan kecil-kecil nih. Di bagian sebelah kiri ini hanya ada selector dan bolt catch. Sekali lagi bolt catch ini tetap berfungsi ya. Sekarang ini unit yang baru-baru ini AEG itu bolt catch-nya
berfungsi, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu bolt kitnya hanya sebagai aksesoris saja. Sekarang masih ada fungsinya. Sebelah kanannya itu tidak ada selector dan hanya ada magazine catch. Ya, ada logo TTI tapi bukan marking, tapi seperti sablon aja nih. Selectornya nggak ada. Jadi ini tidak bisa digunakan oleh orang yang menggunakan tangan kidal gitu loh. Kurang nyaman lah. Bisa cuman kurang nyaman. Jadi harus gonta-ganti posisi ketika nembak. Seperti itu. Lalu maju ke bagian handguardnya, terbuat dari bahan metal. Ini handguardnya model K-Mode, bukan yang M-Lock. Kalau K-Mode tuh bedanya adalah ini ada bulut-bulut di depannya. Oh, nggak tahu ya. Nah, ini seperti K-Mode dan dia lebih ramping teman-teman. Ya, kalau yang M-Lock biasanya itu lebih keker dan dia, thank you Jarno. Nah ini M-Lock, lubangnya lebih besar-besar dan dia lebih gampang kalau kita tambahin rel ya. Kalau K-Mode itu kayaknya agak lebih cari apa ya namanya, lubangnya itu lebih kecil dan lebih agak rumit kalau masukin si relnya. Kalau menurut gua, kalau yang pernah gua lakukan. Cuman tergantung orangnya yang memilih. Kalau orangnya apa namanya apik, rapi ya dia bisa aja. Oke. Ini panjangnya 14,5 inch yang memungkinkan kalau kita nembak itu bisa sampai jarak yang lumayan jauh. Ya kan? Ada yang short range, medium range, dan ini yang model bisa nembak jarak jauh. Maksudnya target jauh. Jadi kita memungkinkan untuk bisa main di area outdoor atau di hutan ya, yang jaraknya target kita tuh agak jauh dari kita yang nembak. Itulah. Lalu flashernya juga terbuat dari bahan metal. Ini sepertinya bisa kita ganti karena dratnya itu CCW ya. Dengan model flasher lain ataupun silencer. Pastikan ketika lu membeli penggantinya atau flasher model lain atau silencer, dratnya harus sama, harus CCW. Kalau enggak bisa rusak drat yang ada di outer barrelnya. Begitu. Dan di sini juga ada sablonan BCM. BCM itu adalah produsen dari real steel lah yang menciptakan aksesoris untuk kebutuhan barang-barang retail. Begitu. Gue nggak tahu apakah ini dapat lisensi juga. Setahu gue sih memang lisensinya juga sudah disematkan di MG ini. Oke teman-teman, untuk bagian pengikat atau slingnya dia ada di sini nih, model kiddie sling. Ini agak unik juga. Biasanya kan ada yang model di bodinya yang buat lubang si kiddie slingnya atau yang model kuping gini, tapi ini sekarang model di belakang seperti ini. Ini buat masukin model kiddie sling. Di sini juga bisa nih, kiddie slingnya masukin ke dalam sini. Biasanya kalau unit ini menggunakan model one point sling aja. Jadi cuma satu aja pengaitnya di sini, lalu diikatkan ke dalam leher kita atau body kita nih. Seperti itulah. Kalau yang model one point sling. Lalu untuk bagian magazinnya, ini kan unitnya AEG. Asiknya lagi, dia ini compatible dengan berbagai macam jenis magazine yang berbeda-beda ya. Coba nih. Masuk. Masuk juga. Jadi lu bisa punya atau bebas membeli model magazine dari berbagai macam merek, ya kan? Karena dia ada compatible. Beda sama misalnya seperti Tokemaru, dia kan kadang-kadang khusus. Jadi kalau lu punya magazine Tokemaru ya lu kudu punya yang tipenya sama atau jenisnya sama. Kalau berbeda jangan dipaksain, pastiin dulu aja. Ketika kalau emang nggak compatible, ketika dimasukin gini tuh dia akan seret nih, artinya nggak compatible. Nah kalau ini kan dia langsung masuk gitu teman-teman. Nah sekarang storage-nya itu ada di bagian storage baterainya itu ada di bagian popor. Serunya lagi sekarang ini untuk kita ngebuka popornya, tempatnya itu sudah ada strippingnya nih. Jadi kita mencetnya tuh lebih enak. Kalau dulu kan licin-licin aja ya. Kalau ini lebih bisa menahan nih. Cuma agak seret ya. Kita pencet bagian belakang ini. Oh. Ini sampai habis ya? Nah,
Ini tadi gue bilang berbeda sama yang punya si Avalon. Avalon itu kan kita tidak perlu untuk mengadjust si popornya itu tidak perlu menggunakan tenaga, dia cukup menggunakan tombol dengan pernya langsung kebuka sendiri. Langsung mengadjust sendiri ya. Ini agak pakai tenaga. Itu didorong dikit. Kita bantuan kita ketemu sama Jarno. Bardi. Oh, gue lupa Jarno. Ternyata ini nggak perlu kita buka popornya untuk masukin si baterainya. Jadi ini di bagian belakangnya ada tombol lagi. Kita buka. Nah, jadi yang sekarang ini nggak perlu si popor ini kebuka sampai kelepas untuk masukin si baterainya. Kalau zaman dulu kan emang harus dilepas dulu, tinggal si batang ini doang baru kita masukin. Kalau ini enggak. Jadi ada tombol, kita buka bagian belakangnya sudah terlihat si storage buat naruh baterai. Nah ini dia nih. Ini yang tadi gue bilang masalah converter. Tadi mana ya? Nah, yang sekarang ini converter ataupun kabel yang dari bodinya itu sudah menggunakan model T-plug. Yang zaman dulu tadi gue jelasin di awal itu kan modelnya Tamiya nih. Tuh. Jadi beda lubang. Kalau lu paksain sih bisa-bisa aja, coba akan berbahaya lah menurut gue ya. Entah kebakar atau konslet. Nah, ini dia di sini jual nih. Apa namanya konverternya. Jadi si Tamiya ketemu Tamiya. Kebaik. Cek di belakang. Lalu Cek dari belakang. Susah. Iya dari belakang. balik nggak? Beda ini. Cuman emang kontaknya beda ini. Dari belakang aja. Pakai batang sama. Nah. Oh iya. Ini kepasang tadi dibantu sama Jarno sama Bang Setiawan. Setelah itu yang T-plug mana? Ketemuin sama yang T-plug teman-teman. Tuh. Ya. Jadi kalau beli baterai ataupun dapat baterai dari kemasannya dicek dulu apakah sudah sesuai atau enggak. Ini udah masuk. Oke, ini berarti udah ready buat nembak ya. Ini karena storage-nya lebih besar dan baterainya juga cukup muat masuk ke dalam sini, jadi lebih rapih ya teman-teman. Masukin gini aja, tinggal ditutup. Tuh, jadi lebih rapih. Lu nggak perlu pakai unpack buat naruh baterai di depan, jadi si kabel nggak lewer-lewer, jadi tetap clean seperti unit real steel pada umumnya. Kalau masukin lagi, tekan lagi ya. Iya, ke bawah. Dia keganjel gitu sih. Nah, go. Dah, Iya. udah. Nah seperti itu teman-teman. Agak sedikit effort tapi nggak apa-apa, yang penting rapih. Sekarang kita akan coba tembakin FPS-nya ada berapa. Kalau dari bukunya FPS-nya bisa mencapai 410 FPS. Kita buktikan apakah sama dengan di book manual booknya. Oke teman-teman, karena yang ada di toko ini semua modelnya model low cap, jadi kita pilih aja ini, yang ini aja sama aja. Kalau teman-teman mau cari yang high cap juga bisa dicari di sini ataupun pesen ya. Kita isi secukupnya aja karena buat kebutuhan ngetes. Oke. Pastikan dulu ini ada di selektornya ada area safety. Karena baterai sudah terpasang, masukin magazinnya, arahkan ke area tembak atau target, baru kita buka safety-nya. Oke. Kita lihat dulu berapa FPS yang didapat dari unit ini. Single dulu ya. Lebih dari yang si buku yang
manualnya dari 410, tapi 410 itu di buku tidak dicantumkan gramatur dari si BB-nya. Biasanya kalau gramaturnya lebih besar, misalnya 0,3, 0,25, ada 0,2, biasanya akan berubah-ubah ya, sesuai dengan gramnya. Ini menggunakan gram berapa tadi? 0,2. Dengan 0,2 kita dapat TPS tadi 423, stabil. 421 ya sekitar 421 sampai 423 itu dengan BB 0,2. Takutnya teman-teman salah sangka ketika beli BB yang gramaturnya lebih besar kok jadi turun. Itu sesuai dengan kebutuhan kita saat bermain. Biasanya kalau kita 0,2 itu buat bermain di indoor yang ruang-ruangnya terlalu besar. Kalau yang 0,25 atau bahkan 0,3 itu buat kebutuhan di outdoor agar jalannya itu lebih stabil. Kalau gramaturnya besar, kena angin itu kan dia akan lebih stabil ya dibanding yang lebih ringan. Sekarang kita tembak dulu. Sekarang kita pindah ke burst. EPS-nya apakah turun? Biasanya kalau pindah ke burst, biasanya akan turun ya. 421, 422. Enggak, ini lebih stabil ya di antara 421 sampai 423-an lah. Kita akan tembak. Habis. Jadi intinya ini unit asik buat main nih teman-teman. Apalagi kalau buat kita main di outdoor lebih cakep karena range-nya bisa lebih jauh dibanding yang unit dengan outer barrel atau handguard yang lebih pendek. Silakan teman-teman bisa ke toko, unit masih tersedia. Kalau sudah nggak ada, teman-teman bisa pesan ke adminnya buat menyediakan unit ini lagi. Siapa cepat ya dapat. Gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.